Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan majelis kita ini diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Ikhwani, di sini akan kita bacakan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan daripada Al-Imam Fadil wal Hammam Al-Wasil Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari. Mudah-mudahan kita tabarrukan dengan kitabnya beliau, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kitab ini pembahasannya adalah antara ilmu usul fikih, ilmu fikih dan juga usuluddin dan ilmu-ilmu tauhid. Jadi beliau nanti memperpadukan antara ilmu tauhid dan ilmu fikih. Bab yang pertama adalah babul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannifu rahimallahu ta'ala bi ummihi wa nafa'ana fid dharain amin. Babul iman, bab iman. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Beliau mencuplik surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai orang-orang, wahai manusia, ubudu ai wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah, maksudnya menyembah Allah itu dengan cara mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan kalian, yaitu Tuhan yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya perintah ini diperintahkan kepada kalian umat Nabi Muhammad, tetapi umat-umat yang terdahulu pun juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus begitu? Harus menyembah Allah, mengesahkan Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Artinya iqabahu. Artinya ketika kamu mengesahkan Allah, bekas dari mengesahkan Allah itu nanti kamu akan menjadi hamba yang bertakwa gitu. Jadi tidak spontan menyembah Allah langsung menjadi takwa, enggak. Akibat dari menyembah Allah, mengesahkan Allah itu nanti di kemudian hari, di belakang hari akan menjadi manusia yang bertakwa. Berarti mengesahkannya ini harus terus menerus, continue. Ya ayyuhalladzina amanu qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang-orang yang beriman itu ketika mereka mengatakan Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami, summa istaqamu, syaratnya harus istiqomah.
Nah, terus menerus. Nah, dengan istiqomah itu maka akan menjadi manusia yang bertakwa. Nah, kalau menjadi manusia yang bertakwa tentu ada imbal balik yang baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati yang kedua sifatnya sendiri, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian yaitu bumi. Bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, yaitu untuk firas, untuk istirahat baik di waktu malam ataupun di waktu siang untuk mencari nafkah. Was-samaa'a bina'ah min wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, dan dari langit itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air yang mana dengan diturunkan air itu Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, dan semuanya itu adalah untuk rizki kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, kalau kalian meyakini, mengimani bahwa Allahu Rabbuna yang telah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi seisinya ini semuanya adalah untuk kita, maka ini harus diimani, Mas David. Kita harus mengimani ini semuanya, bumi, langit, ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah kita mengimaninya, maka jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ada yang berpendapat bahwasanya langit dan bumi ini tercipta karena ada benturan yang keras atau yang disebut dengan benturan Big Bang ya. Big Bang kemudian terciptalah percikan-percikan itu menjadi langit, bumi, gunung, laut, sungai, daratan dan seterusnya. Itu prasangka daripada orang-orang Zionis. Nah, itu namanya andadan, berarti Allah disekutukan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum beliau juga menjelaskan tentang iman, beliau mengutip kembali firman Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi bagi manusia yang tidak mengimaninya, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna i'tazna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya, artinya firman Allah, sabda-sabdanya Rasul tidak diimani, tidak diyakini, maka akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Lawan kata daripada mukmin adalah kafir, yaitu neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu neraka yang ditempatkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, dan neraka ini adalah neraka yang apinya sangat menyengat sekali. Ada yang mengatakan baru hanya melihat saja belum dimasukkan sudah leleh dagingnya, apalagi sampai dimasukkan. Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil tentang iman ini, beliau muallif ini mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayatis siyab syadidu sawatis sa'r la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalisa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rabbatahu ila rabbatihi wa wada'a kafayala fakhidaihi. Jadi diceritakan dalam sebuah hadis ini, pada suatu hari kami ini duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, dan waktu itu ya sekitar asar. Tahu-tahu ada seorang lelaki yang tiba-tiba dia datang.
tidak diketahui tanda-tanda kedatangannya itu dengan apa, membawa kendaraan, jalan kaki, atau arahnya dari mana pun juga kami tidak mengetahui. Tahu-tahu dia datang dengan pakaian yang putih bersih, kemudian rambutnya hitam lekam, kelihatan bagus dan masih muda. Dalam satu riwayat yang lain biasanya ini menyerupai sahabat Dihya biasanya. Jadi sahabat Dihya itu termasuk sahabat yang paling tampan, yang paling ganteng, bagus di kalangan kaumnya, bukan kaum Quraisy, di kalangan kaumnya, sahabat Dihya. Lalu si laki-laki ini duduk dekat dengan Rasulullah SAW, berhadap-hadapan, antara lututnya dengan lutut Rasulullah SAW berdekatan, dan kemudian kedua tangannya, telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah SAW. Diletakkan begini. Nah, maka para ulama diantaranya Imam Muslim, syarat mencari ilmu itu harus muwajjah, harus berhadap-hadapan. Seperti kita ini namanya bermuwajjah, itu diantara syaratnya. Kemudian harus hadir seperti ini. Kemudian harus ada talaki, artinya bisa bersentuhan secara fisik seperti salaman, kemudian berjabat rangkulan, itu apa namanya? Ya rangkulan gitu. Bukan cipika-cipiki gitu ya. Nah, itu diantara syarat untuk mencari ilmu. Nah, kalau mencari ilmu lewat media bagaimana? Ada yang mengatakan kalau katanya Habib Umar bisa saja, asalkan suatu saat harus berjumpa dengan guru yang ada di media sosial itu. Setidaknya dulunya pernah sekali hadir dalam satu majelis itu, kemudian karena negara, karena tempat, karena waktu, kemudian kita tidak bisa menghadirinya, dan kita dimudahkan oleh zaman dengan medsos, maka katanya Habib Umar tidak apa-apa kalau dulu sudah pernah hadir di majelisnya. Kalau belum, harus diusahakan setidaknya pernah raketang sekali, katanya beliau begitu. Kemudian si rojul ini tadi tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kalau para ulama menjelaskan, ya Muhammad, ini nggak boleh. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad memanggil beliau, yang dimaksud Muhammad itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya haram. Ya Muhammad, itu kita maksudkan Nabi Muhammad, itu haram. Kalau kita memanggil Nabi Muhammad, ya harus dengan pengagungan, dengan harus ta'zim, dengan adab, dan dengan memuliakan. Misalkan ya Nabiullah Muhammad, atau ya Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, harus dengan pengakuan. Kalau hanya menyebut satu kata saja ya Muhammad, maka itu hukumnya haram. Nah, kalau haram berarti maksiat. Kalau maksiat berarti dosa. Makanya di sini nanti ada keanehan. Ini kok berani-beraninya ya manggil Muhammad. Kita aja para sahabat gak berani manggil Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Apa Islam itu? Perkaranya Islam itu apa? Apa definisinya Islam itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengibarahkan atau menguraikan Islam itu antasyhada alla ilaha illallah, yaitu engkau menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu dengan kalimat tauhid, wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tasdik, membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga menjelaskan di dalam syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ini syaratnya harus diucapkan, kemudian harus diyakini di dalam hati, dan kemudian diekspresikan atau diimplementasikan ke dalam kehidupannya. Makanya yang pertama dari pembuktian syahadatnya itu adalah
wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Kewajibannya yang pertama adalah hablum minallah. Maka wajib seseorang itu belajar ilmu salat, belajar syaratnya, rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian adab-adabnya sholat, kemudian mubtilatus sholat, itu harus dipelajari dan hukumnya wajib. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajibnya ada dua, ada wajib ain dan ada wajib kifayah. Dan yang mencari ilmu ini karena berhubungan dengan sah dan tidak sahnya ibadah, maka hukumnya wajib ain. Kalau mencari ilmu nahwu, mencari ilmu tafsir, itu wajib kifayah. Karena tidak semuanya ahli nahwu, ahli tafsir, ahli faraid. Tapi kalau untuk yang membuat sah dan tidak sahnya, sempurna dan tidak sempurnanya ibadah kita, maka wajib, termasuk sholat. Banyak orang yang mengerjakan sholat, namun sholatnya itu belum memberikan istifadah, belum memberikan manfaat kepada pelakunya. Makanya di sini disebut oleh Nabi watuqimah, bukan wataf'alu, bukan kamu mengerjakan sholat, tapi kamu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu tadi pengertiannya harus sempurna menjalankan ibadah sholat, yaitu dengan syarat, rukun, dan seterusnya tadi. Nah, setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan buah daripada ibadah salatnya itu akan berbuah hablum minan nas, yaitu watu zakat. Ya, watu zakat. Kalau dalam riwayat yang lain watu zakat ini nomor yang keempat. Wa tasumu ramadhana wa tu'ti zakata wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dalam riwayat Muslim yang lain seperti itu. Kamu harus mengeluarkan zakat bagi mereka yang mampu. Zakat itu kan ada dua, ada zakat mal dan ada zakat badan. Zakat badan disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitir. Jadi tiap-tiap yang berjiwa itu wajib dizakati walaupun masih bayi. Ada bayi yang lahir habis maghrib atau pas lahir barengan dengan azan 1 Syawal, maka wajib dizakati. Tapi kalau setelah azan, ada yang mengatakan enggak wajib karena sudah 1 Syawal. Jadi kalau masih masuk akhir Ramadan itu kan azan tadi, nah, maka wajib apa? Dizakati. Wa tasumu ramadhana, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'a ilaihi sabila, kemudian haji bagi yang mampu. Setelah dijawab oleh Rasulullah SAW dari pertanyaannya seorang laki-laki ini tadi, orang laki-laki tadi mengatakan shadaqtah. Faqala orang laki-laki ini mengatakan, ya kamu benar. Kemudian sahabat Umar ini aneh, kok tanya setelah dijawab dibenarkan. Fa'ajabna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami ini bingung, kagum. Ini kok gak biasa ya? Bertanya, dijawab, kemudian dia membenarkan. Faqala fa'akhbirni 'anil iman. Qala antu minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qala sadaqta qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Kemudian yang kedua, si rajul ini tadi tanya kepada Rasulullah SAW, beritahu aku tentang perkaranya iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu engkau iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta kamu iman dengan qadarnya Allah, khairihi yang baik, wa syarrihi maupun yang buruk. Ini kalau dalam ilmu tasawuf, takdir itu ya enggak ada khairi wa syarri. Takdirnya Allah itu semuanya baik. Ya,
syarrihi, yang buruk itu kan hanya masalah mensikapinya. Umumnya manusia itu kalau diberi yang buruk-buruk, yang tidak menyenangkan, maka dia mengatakan ini takdir yang buruk. Seperti sakit, seperti kurang harta, kurang rezeki, sempit harta, sempit usaha, selalu dalam kesedihan, maka itu takdir buruk menurut manusia. Seperti misalkan fakir itu, al-fakru syainun. Fakir itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak mengenakkan. Fakir indan nas, itu menurut pandangan manusia. Bagaimana fakir itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala? Wa azyanun indallahi yaumal qiyamah. Dan kefakiran itu adalah sebuah keindahan. Artinya sesuatu yang sangat menyenangkan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Itu fakir. Tapi umumnya manusia itu ya nggak mau fakir. Wong dagangan lagi sepi saja sudah sambat kok. Namun hal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, asyanun indallahi yaumal qiyamah itu tadi artinya li salamati sahibihi fid darain. Keindahan bagi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu maksudnya itu adalah sesuatu yang menyelamatkan bagi orang yang mengalami masa fakir itu, katanya Imam Nawawi. Menyelamatkan orang yang mengalami masa fakir itu baik di dunia maupun di akhirat. Loh, kok bisa? Iya, orang fakir itu harapannya itu enggak banyak, keinginannya itu enggak banyak, hawa nafsunya itu sedikit. Kenapa? Karena fakir. Berbeda dengan orang kaya, orang yang serba ada. Orang yang punya banyak harta, banyak uang, maka keinginannya itu banyak. Orang itu semakin banyak keinginannya, maka semakin diperbudak oleh keinginan. Apalagi kalau belum terpenuhi, maka akan berat dia memikirkan ini belum, itu belum, belum ini, belum yang itu. Tapi kalau orang miskin, nggak ada ini dan itu, ya nggak ada ini dan itu. Kalau malam bisa bangun enak, nggak ada yang dipikir, paling doa nangis-nangis ya masalah dikejar-kejar BRI. Paling itu saja, makanya doanya tambah khusyuk itu orang fakir. Nah, makanya bagi orang-orang yang suluk, takdir Allah itu semuanya khair, semuanya baik, begitu. Kemudian jawabannya rajul, sadaqta, sebagaimana yang pertama tadi, kamu benar. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sekarang ceritakan kepadaku tentang perkaranya ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kalau kita belajar ilmu ilmu al-hikam, Islam itu kan syariat. Kemudian iman itu adalah hakikat. Iman itu adalah hakikat. Kemudian ihsan itu adalah makrifat, kan begitu ya. Kalau kita belajar apa? Ilmu kitab al-hikam. Ihsan itu dijawab oleh Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, engkau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah, tarahu, melihat. Jadi melihat di sini ini bukan melihat secara dzatiyah, tetapi melihat dengan nur basirah, dengan cahaya mata hati.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat di dunia. Sebagaimana keinginan Nabi Musa ingin melihat Allah dengan mata kepalanya. Nabi Musa mengajukan sebuah permintaan yang itu semestinya tidak bisa diminta. Ya makanya akhirnya Allah yang membuat aturan, kalau kamu mau ketemu saya, ya kamu boleh-boleh saja. Ya, coba kamu lihat dulu itu gunung. Nah, kan begitu. Sekarang lihat itu gunung Bukit Turisina. Gunungnya meledos. Nah, Nabi Musa pun juga nggak kuat akhirnya. Oh, sudah Allah. Sudah. Saya tidak ingin ketemu lagi sama engkau. Berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diundang spesial. Diundang spesial, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan itu di dalam kitab Kanzul Asrar. Disebutkan di dalam kitab Kanzul Asrar, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dari pencipta seluruh makhluk termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ditemani oleh malaikat Jibril pun juga tidak mampu untuk menghantar Rasul berjumpa Allah secara langsung. Ada yang mengatakan itu perjumpaan secara fisik, kan dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Asra bi abdi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghantarkan atau telah membawa, mengangkat seorang hamba, abad, hamba. Nah, hamba di sini kan berarti seluruh jasad dan jasad dan ruhnya. Artinya belum dalam keadaan hidup, bukan mati. Bukan ruhnya saja yang diterbangkan. Buktinya itu diangkat oleh Allah, genteng rumahnya beliau itu terlubangi. Itu bukti diangkatnya jasadnya Rasulullah SAW. Dan mampu ketika berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril sebagai pengantar, soulmate-nya itu tidak mampu karena tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan undangan untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Muhammad SAW lemah, malaikat Jibril sebesar itu, sekuat itu, karena tidak mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mampu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi taruh di sini seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala bukan melihat dengan mata kepala, tetapi melihat dengan mata basyirah, tajam. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Setidaknya kalau kamu tidak bisa melihat itu, sholat kamu ngadep tembok, ya tidak bisa. Sholat kamu menghadap Baitullah, bangunan batu, ya sudah. Langkah yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Maka engkau berkeyakinanlah bahwa Allah itu yang melihatmu. Itu saja cukup. Engkau diawasi oleh Allah. Nah, makanya ini disebut dengan maqam muraqabah. Muraqabah itu apa? Selalu diawasi Allah. Orang yang merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, kalau melakukan sesuatu yang tidak benar, ya tidak jadi. Ya, mau korupsi diawasi Allah tidak jadi. Mau meninggalkan sholat tidak jadi. Biasanya mau tahajud, gara-gara ini tadi cuma undangan ke sana, capek, tidak tahajud, tidak jadi karena diawasi Allah. Jadi orang kalau sudah diawasi Allah, sedikit mau melakukan sesuatu yang tidak baik menurut agama, maka dia nggak nyaman untuk tidak melakukannya. Makanya saya pernah dengar guru saya, Habib Ahmad,
bin Husain bin Abu Bakar As-Segaf panggil beliau juga dari gurunya Syekh Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah nih waktu itu gitu. Abdul Qadir As-Segaf. Jadi beliau loh, apa ini? Oh iya, iklan sih gitu. Jadi ya Ahmad, inti punya badan itu jangan engkau manjakan, malas-malesan untuk tidak ibadah karena capek ini capek itu, jangan. Kamu diem ataupun bergerak, kamu beribadah atau tidak beribadah, maka badan kamu tetap akan rusak. Sama-sama rusaknya, lebih baik kamu milih yang mana? Milih yang ibadah. Lebih baik badanmu itu rusak karena ibadah, bukan rusak karena waktu, bukan rusak karena umur. Waktu itu jadi Habib Ahmad itu kayak sakit gitu, kayak sakit, males, mau berangkat itu males. Akhirnya beliau berangkat taklim dalam keadaan sakit. Niatkan kamu mencari ilmu itu juga mencari obat ya. Maka hadir di majelis itu ya akhirnya sembuh akhirnya. Seumpamanya kalau kita hadir di majelis ilmu itu juga diniatkan, ya Allah saya niat cari ilmu, saya juga niat cari rezeki supaya rezeki yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan keluarga diberikan semuanya. Ada yang mengatakan boleh seperti itu, ada ulama ora usah, yang penting niat ngaji titik. Dan singkatan. Jadi itulah ihsan. Kemudian beliau tanya lagi yang keempat, qala fa'akhbirni anil sa'ah. Beritahu aku tentang sa'ah, tentang kiamat. Maksudnya adalah waktu adanya hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Katanya Rasul, tidaklah yang ditanya dengan yang menanya itu lebih tahu yang bertanya. Geletek apa geletek? Geletek padha wae sing takon karo sing ditakoni padha-padha mboten ngertine. Maka jawabannya beliau, kalau begitu fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu aku tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya kiamat itu kan banyak sekali nggih, banyak sekali. Nah, di sini disebutkan hanya beberapa. Yang pertama antalidal amatu rabbaha. Ada seorang budak perempuan yang melahirkan anak laki-laki tuannya. Yang dimaksud dengan budak perempuan melahirkan anak laki-laki tuannya itu maksudnya adalah yaksiru uququl aulad li ummiha li ummi li ummahatihim fayu'amilunahunna mu'amalatas sayyidi amatahu minal ihanati wasabbi. Naudzubillah min dzalik. Yang dimaksud budak perempuan melahirkan anak laki-laki dari tuannya itu nanti tanda-tandanya kiamat itu akan ada, akan terjadi. Itu banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, terlebih kepada ibu. Nah, biasanya kan nun sewu nggih, biasanya anak itu paling berani dengan ibu daripada ayah. Nggih. Nah, itu kalau ada anak-anak yang sudah mulai berani sama ibunya, bentak, nyuruh-nyuruh, ya dibuatkan ini, dibuatkan itu, nyuruh ambilkan ini, ambilkan itu. Nah, ini berarti tandanya kiamat sudah dekat. Oke. Hilang kehormatannya seorang ibu di hadapan anaknya.
Kadang-kadang malah ibu itu nggak berani sama anaknya. Kan lucu ya, nggak berani sama anaknya, itu nggak berani. Makanya akhirnya anaknya itu menjadi pemberani, berani sama orang tuanya. Mau nyuruh, jangan, kasihan, capek, jangan. Jadi kalau jadi ibu itu ya, wong ibu aja disebutkan baginda Nabi, madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Nah, kalau sekolah ini tidak bisa mendidik anaknya, bagaimana anak itu menjadi anak-anak yang berkualitas? Wal albaqiyatu sholihatu inda rabbih sawaban wa khairun amala. Bagaimana untuk menciptakan generasi yang soleh, solihah, sedangkan sekolahannya sendiri untuk mendidiknya itu tidak ada keberanian. Yang kedua, wantarahu al-khufatu al-uratu al-alatu. Engkau melihat banyak wanita-wanita yang telanjang, tidak pakai baju, juga tidak pakai alas kaki di jalanan. Dan yang ketiga, engkau melihat pengembala kambing yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Maksudnya bagaimana? Yakni yasiru al-asafil kalbuluk. Banyak nanti itu orang-orang biasa, orang-orang SDM-nya nun sewu, ya nggak sekolah lah, sekolahnya nggak lulus, ya nggak mondok. Tahu-tahu orang-orang seperti ini kalbuluk, kayak raja, prasekolah jadi anggota dewan, jadi pejabat ya. Banyak enggak itu? Enggak pernah mondok, mondoknya di mana, gurunya di mana, jadi ustadz ceramah. Banyak enggak itu? Nah, okay. Nah itu tanda-tandanya apa? Ya, jadi jangan aneh gitu. Makanya sekarang ini kan gampang sekali terkenal, gampang sekali viral karena dunia ini yang seperti sekarang. Summan talaqa falabisat malian aizamanan katsiran. Lalu si rojul ini tadi setelah bertanya langsung bus hilang itu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Umar, atadri manis sa'il? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang tanya tadi? Maka jawabnya Sayyidina Umar dengan adabnya beliau, akhlaknya beliau, Allah wa Rasuluh. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dunakum. Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, jadi ikhwani rahimakumullah, satu hadis dikutip oleh kitab ini tentang iman. Intinya kita meyakini apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul harus kita imani dan kita yakini. Dan insya Allah nanti bagaimana komentar para ulama tentang iman ini juga beliau singgung, namun dibahas di pertemuan yang akan datang saja. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Untuk saya takon mohon salah adem. Dari saya cukupkan, dan salah dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.